Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh, saya dari kelas 8E akan menjelaskan tentang metode pemisahan cairan. Apa cairan yang dipisahkan? Tentu. Nah, metodenya salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu destilasi fraksinasi. Destilasi fraksinasi adalah proses pemisahan cairan dengan memanaskannya menjadi uap. Lalu akan diletakkan dalam suatu bejana. Bejananya itu bisa terbuat dari tanah liat ataupun plastik. Bejana ini dijadikan sebagai wadah ya. Dan saya menyarankan yang dari tanah liat agar proses bisa berjalan dengan lebih mulus. Nah, setelah itu kemudian uap yang kita hasilkan akan kita embunkan, akan kita dinginkan menggunakan pendingin atau freezer. Lalu kita letakkan lagi dalam bejana yang lainnya. Ya, kita butuh lebih dari satu bejana dalam proses ini. Definisi dari destilasi itu sendiri adalah proses pemisahan sesuai dengan titik didih dari komponen-komponen cairan yang akan kita panaskan. Berikut ini adalah contoh skema dari destilasi fraksinasi pada minyak bumi. Pertama-tama, kita harus mengolah minyak buminya. Kita harus letakkan minyak buminya di dalam furnace untuk mengubahnya menjadi uap. Nah, itu akan diletakkan di bagian fraksionasi. Nah, lalu hasil uapnya itu akan dipompa ke dalam kolom fraksionasi. Nah, kolom fraksionasi ini itu akan diisi oleh uap yang mengandung hidrokarbon yang kecil di bagian paling atas dan hidrokarbon dengan suhu yang paling besar di bagian bawah. Ini adalah contohnya, contoh fraksionasi. Nah, berikut ini adalah contoh diagram dari destilasi fraksionasi dengan boiling point atau titik didih, lalu dengan nomor atom karbonnya, serta dengan aklana dan sikloaklana. Nah, alkana dan sikloalkana ini adalah jenis hidrokarbon jenuh, artinya hanya mengandung atom karbon dan hidrogen dengan ikatan tunggal antara atom karbonnya. Lalu perbedaan alkana memiliki formula umum CnH2n+2, sementara sikloalkana memiliki formula CnH2n. Perbedaannya terletak pada strukturnya. Jika alkana memiliki struktur rantai yang lurus, struktur rantai karbon yang lurus, sikloalkana memiliki struktur yang bercincin. Nah, dalam minyak mentah terdapat campuran hidrokarbon dengan titik didih hidrokarbon. Maka semakin titik didihnya itu semakin rendah, maka semakin pendek rantainya. Dan sementara jika makin tinggi, semakin panjang rantainya. Berikut ini adalah contoh spesifikasi produk yang dihasilkan dari proses destilasi fraksinasi. Contohnya itu ada refinery gases, gasolin atau bensin, nafta atau naftalena, lalu ada kerosen, lalu ada diesel oil atau solar, dan ada lubricating oil atau minyak pelumas, dan yang terakhir ada residu atau bitumen atau aspal. Nah, berikut ini adalah keterangan dari setiap produknya. Ada refinery gases yang punya titik didih sebesar kurang dari 40 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 1-4. Ada gasolin dengan titik didih 40-70 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 5-10. Ada nafta atau naftalena dengan titik didih dari 75-150 derajat Celcius dan atom dari 7-14, serta ada kerosin dengan titik didih 150-250 derajat Celcius dengan jumlah atom 11-16. Lalu ada diesel oil dengan titik didih 250-300 derajat Celcius dengan jumlah atom 16-20. Lalu ada lubricating oil dengan titik 300-350 derajat dengan jumlah atom 20-25, dan ada residu bitumen aspal yang memiliki titik didih
di atas 350 derajat Celcius dengan rumah atom di atas 70. Sekian itu saja penjelasan saya tentang tentang destilasi vaksinasi. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.